Saya nanti dalam pemaparan ini jangan berharap saya akan menyalahkan siapapun. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Ketika kita nanti punya persepsi yang berbeda, biarkan sajalah berbeda. Karena bagi saya perbedaan adalah merupakan kekayaan. Semakin banyak perbedaan, semakin kaya dan semakin indah hidup ini. Saya kasih contoh aja dah. Anda ke Ragunan, masuk ke kebun binatang, karcisnya berapa ya? 50.000. Dari sini ke Jakartanya berapa? 200.000. Jadi 200.000. Setelah masuk di dalam kebun binatang itu ternyata isinya ketek semua. Kebun apa namanya? Jadi semakin ada buaya, ada kadal, ada kunyuk, ada cemara, itu kan semakin menjadi ramai. Jadi kita sebetulnya harusnya gembira adanya perbedaan-perbedaan itu. Nah itulah, makanya itu satu pemahaman semacam itu. Jadi ada satu isu yang lagi sedang menjadi trendy topik sekarang ini. Itu masalah kekafiran. Ya kadang-kadang saya merasa kurang nyaman juga sih. Tapi ya bagaimana lah. Nah, maka itu malam ini kita mencoba fokus saja ini kajian linguistik ya. Tetapi juga tidak linguistik keseluruhan, karena linguistik itu ada sosiolinguistik, ada antrolinguistik, ada psikolinguistik, ada morfologi, ada sintaksis, ada hermeneutika dan sebagainya, sagudang ilmu tuh. Kita mendalami satu sisi yang namanya ilmu terminologi. Karena bagaimanapun yang membangun persepsi itu adalah ilmu terminologi. Nah, kita sebelum mendengar orang komentar menerangkan maknanya kafir apa, perlu kita ketahui bahwa kata kafir ini adalah bukan bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi yang perlu kita waspadai ketika satu terma meminjam dari bahasa asing, ini biasanya itu tidak ditelusuri kosakatanya, akar katanya, konjugasinya, asal usulnya, apakah anak sah, apa anak jadah, anak-anak angkat kan gitu, langsung diterima jadi. Nah ini kita menghadapi masalah seperti umpamanya istilah-istilah agama, terutama masalah zuhud, masalah takwa, masalah sabar, masalah tawakal, itu semuanya nggak jelas ya, definisinya nggak jelas, sehingga ada orang yang males cules, kata orang Cirebonnya beler, disanjung, aduh sabar banget. Gimana sabarnya? Tidak membedakan orang malas dengan orang sabar. Ketika ada orang bicara tawakal, anggapannya tawakal itu ajaran fatalisme, semacam itu. Nah itulah makanya kemudian yang kedua, kadang-kadang di dalam persepsi mengenai istilah-istilah dalam agama Islam itu dibuat pada zaman ya keempat Hijri. Jadi sampai sekarang sudah 1000 tahun, di mana pengetahuan waktu itu belum dilengkapi dengan pengetahuan modern sekarang ini. Tidak ada dukungan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi. Jadi semuanya itu hanya persepsi pribadi masing-masing, sehingga kita uji kebenarannya ternyata ya menjadi berbeda. Pengen tahu salah satu yang paling populer, sholat. Apa definisi sholat? Sok dibaca di kitab apa namanya, di kitab kuningnya
as-sholatu apa tuh? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakwir wa muftatamatun bitaslim. Begitu ya? Itu saya juga pernah baca di kitabnya begitu. Maknanya bahwa sholat itu adalah pekerjaan-pekerjaan, perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Sekarang ada orang naik mimbar, takbir, Allahu Akbar, terus muter-muter di panggung, saudara-saudara sekalian gitu kan, sambil muter-muter, terus wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat bukan tuh? Bukan. Iya kan? Itu menjadi hal semacam itu. Kemudian kalimat-kalimat yang paling sering diulang-ulang di setiap masjid kalau khutbah itu tidak pernah beranjak istilahnya pesan takwa. Ini masjidnya masjid takwa. Nggak tahu ngerti nggak maknanya takwa nih. Nah itu dosananya. Nama mah takwa tapi nggak tahu mana takwa. Begitu dibuka kitabnya, apa definisi takwa? Al-imtithalu li awamirihi wal ijtinabu an-nawahihi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Betul begitu? Saya mau nanya yang hadir di sini, ada nggak yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan sanggup menjauhi segala larangan Allah? Ada nggak? Ya bakal angkat jangan ngomong. Kita membicarakan sesuatu yang nggak ada. Nah, itulah makanya ketika kita kembali menguji kebenaran satu istilah di lapangan, ternyata kata takwa itu sudah dijelaskan oleh Allah lebih jelas daripada definisi yang dibikin oleh para ulama itu. Kapan itu? Di surat pertama setelah Fatihah, surat Al-Baqarah, di ayat pertama sampai ayat 5 itu Allah menjelaskan tentang takwa. Ya. Apa sih takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada, nah lagi-lagi terminologinya gaib itu apa? Di dalam kitab tafsirnya gaib itu seperti malaikat, seperti jin, seperti apa lagi? Surga, seperti neraka. Saya mau nanya, ketika bapak-bapak masuk surga, kelihatan nggak surga? Ya berarti bukan gaib dong. Yang masuk neraka nanti ngeliat kan nerakanya. Ketika bapak-bapak dapat bidadari, kelihatan nggak bidadarinya? Ya berarti bukan gaib dong. Jibril gaib bukan? Nabi Muhammad sedang duduk, malaikat Jibril datang, lututnya nempel ke Nabi, lalu menanyakan mal iman, mal Islam, mal ihsan, kan gitu. Lalu Sayyidina Umar berkata, siapa tadi tuh orang bertanya tapi menjawabnya membetulkan juga? Oh itu tadi Jibril. Jadi Jibril kelihatan enggak? Jadi gaib bukan? Malah yang gaib ini sholat. Siapa yang pernah melihat sholat? Ya kan? Yang saya lihat itu orang yang sedang melakukan sholat. Tapi sholatnya kelihatan enggak? Nah berarti kegaiban ini adalah konsep-konsep yang tidak bisa kelihatan mata. Nah jadi yang minabil ghaib itu siapa? Orang-orang yang punya visi dan misi, orang yang punya platform, orang punya gagasan, yang punya cita-cita. Itulah orang-orang yang beriman kepada kegaiban semacam itu, yang hidupnya punya konsep. Wa yuqimuna sholata, dan orang yang bisa berkomunikasi secara produktif dan intensif dengan komunitasnya. Bayangkan sehari 5 kali bertemu dengan tetangga kanan kiri per RW, seminggu sekali rapat mingguan, betul nggak? Hari apa tuh?
hari Jumat itu kan rapat mingguan. Orang perempuan nggak usah rapat, betul nggak? Anak kecil nggak usah rapat, orang yang sakit nggak usah rapat, yang nungguin orang sakit juga nggak usah rapat, tamu yang datang dari kota lain nggak usah rapat. Yang rapat siapa? Penduduk desa itu. Nah, mana buktinya rapat? Dikasih pengarahan. Berapa kali pengarahannya? 2 kali. Pertama menyampaikan laporan pembangunan minggu yang lalu. Kemudian pidato yang keduanya menyampaikan program pembangunan minggu yang akan datang. Lalu setiap tahun sekali ada rapat tahunan namanya. Dan 2 kali malah, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri secara nasional, Idul Adha secara internasional. Jadi itu semuanya kita mencoba memaknai bahwa sholat itu adalah satu bentuk upaya membangun satu komunikasi. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu artinya orang bertakwa itu orang yang dermawan. Masa orang bertakwa medit? Siapapun yang mengatakan aku bertakwa tapi medit, beli ngandel. Kalau bertakwa itu orang yang dermawan. Setelah itu apalagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang mengimani kitab-kitab suci sebelum Al-Quran dan sebelumnya. Itulah kita maknanya dengan toleransi beragama. Wabil akhirati hum yuqinun, dan itu orang yang punya program jangka panjang sampai akhirat. Jelas mana definisi dari Allah dengan definisi dari kitab kuning? Terus mau ikut siapa? Ya udah. Nah ini jadi artinya ketika mereka mencoba menjelaskan Al-Quran, bisa jadi malah tambah gak jelas ini. Nah itulah makanya untuk bahwasanya mendefinisikan sesuatu, biar kita kasih pengantar tentang makna definisi dulu, terminologi. Bahwa tidak mudah mendefinisikan sesuatu. Konsekuensinya ketika definisi itu tidak benar, sehingga menimbulkan kesalahan persepsi, ini urusannya panjang. Siapapun orang yang persepsinya salah, pasti konsepsinya salah, betul? Kalau konsepsinya salah, konklusinya salah. Kalau konklusinya salah, kalau implementasinya salah, lalu aplikasinya salah. Awalnya salah, kesananya salah semua. Nggak mungkin dong. Yang awalnya benar saja belum tentu akhirnya salah kok. Belum tentu awalnya benar sampai akhir benar bisa salah. Apalagi itu konsep-konsep. Niat kita yang baik saja belum tentu sampai akhir niat kita benar baik kok. Percaya nggak? Kita menyimpang dulu. Ini bahwasanya bisa terjadi perampokan, pergeseran di tengah perjalanan, sehingga niat kita yang baik akhirnya malah nggak baik. Dan kita tidak sadar di tengah perjalanan kita dirampok setan. Saya mau kasih contoh sederhana aja dan sering saya contohkan tapi nggak ada masalah. Suatu hari di bulan puasa menjelang lebaran, saya ingin bikin kacang gawil yang dikupas kulitnya tuh, terus dikasih bawang putih, kasih garam gitu, digoreng gitu. Saya suruh anak santri beli kacang di Jatibarang, saya kasih buat beli takjilan di sana, nggak mau. Dikasih uang bensin nggak mau, dikasih kunci mobil nggak mau, dia berangkat sendiri. Oke, hebat banget ini santri mengabdi sama kiainya. Wah, hebat. Nah, datangnya kacangnya bagus, susuknya utuh, ya. Tetapi pada kesempatan lain dia bertanya kepada saya, "Buya, mau beli kacang lagi enggak?" Saya bertanya, "Ada apa?" Anak santri minta disuruh beli kacang. Karena saya penasaran, beli sendiri, ternyata yang dagangnya cantik. Di situ ada pergeseran niat seseorang. Pertama, dia ingin mengabdi kepada kiainya. Yang kedua, ingin mengeksploitir kiainya. Karena kalau yang nyuruh saya kan diajak ngobrol.
Betul nggak? Saya mau nanya, diajak ngobrol sama cewek cantik seneng nggak? Nah itu kan mau mendapat sayang. Itu banyak sekali orang yang awalnya tidak benar, di tengah benar. Pemikiran juga sama, di tengah perjalanan bergeser dan kita tidak tahu. Ini satu contoh saja semacam itu. Makanya perlu kita waspadai bahwa membuat definisi itu bukanlah hal yang mudah. Syaratnya memang dua, merangkul dan menolak. Artinya satuan-satuan yang sama itu menjadi bagian yang dibenarkan dalam definisi. Yang tidak sama itu perlu ditolak. Udah, apalagi mendefinisikan pemikiran-pemikiran. Mendefinisikan benda saja tidak semudah itu loh. Ini apa namanya nih? Kursi. Seorang ibu di pagi hari anaknya bertanya, yang baru belajar ngomong nih, Mi, kursi itu apa? Karena masih suasana pagi, ibunya malas ngomong ya. Masa kursi itu apa? Kursi itu buat tempat duduk, paham? Masa kursi nggak paham? Oke, apa tadi bilangnya? Kursi itu tempat duduk. Di siang hari ibunya mencari gunting. Ingat waktu pagi dimainin sama anaknya tadi. Nah, mana guntingnya kamu mainin tuh? Oh, lupa di kursi, Mi. Di mana kursinya? Yang di luar, di depan. Ibunya keluar rumah, nggak ada kursi. Di mana kursinya? Di kursi. Di mana kursinya? Di depan. Nggak ada kursi. Akhirnya dijewer. Mana kursinya? Ternyata apa? Bukan kursi, buk. Buk itu bangunan yang setengah meter gitu, biasanya di depan rumah buat nongkrong tuh. Yang salah ibunya panak nih. Ibunya. Ini mengatakan tempat duduk adalah kursi. Anak itu melihat di situ banyak orang, berarti itu adalah, ya kan begitu persoalannya. Ini premis seperti itu. Ini logika berpikir seseorang. Oke. Rupanya saking kesalnya diulang lagi. Dengerin. Kamu mau masa buk kursi? Dengerin nih. Kursi itu adalah perabotan rumah tangga. Paham? Paham. Yang dibuat dari kayu. Paham? Paham. Berkaki 4. Paham? Paham. Gunanya untuk duduk. Paham? Paham. Sudah? Oke. Itulah definisinya perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu, berkaki 4, gunanya untuk duduk. Sore hari banyak tamu, kurang kursi. Anaknya disuruh ambil kursi yang di kamar. Masuk keluar lagi, nggak ada kursi. Numpuk, nggak ada. Jawab lagi, itu apa? Itu kan plastik. Ini sederhana tapi mudah-mudahan bisa jadi pengantar ya. Ya kan begitu. Malam harinya tamu makin banyak, suruh ngambil kursi di dapur, bilangnya nggak ada juga. Tarik, itu apa? Itu kan kakinya 3. Apa sebabnya? Karena tadi ibunya mendefinisikan berkaki, tidak semudah itu mendefinisikan, apalagi pemikiran. Dan terkadang sampai definisi itu, satu pemikiran konsep ketika definisikan itu berbeda-beda. Kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda. Makanya saya harus memaklumi ketika ada orang berbeda pendapat, itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Kita punya sudut pandang yang berbeda. Ini apa namanya? Botol aqua. Saya nanya, ada di sebelah mana? Barat. Saya mengatakan ada di sebelah timur. Bertentangan enggak? Bertentangan. Ini botol air, saya bilang ada di sebelah timur. Anda bilang apa? Bertentangan enggak? Ya enggak dong. Botolnya ini juga kok. Ini masalahnya. Jadi perbedaan itu adalah karena perbedaan sudut pandang. Perbedaan sudut pandang tidak menimbulkan pertengkaran, apalagi saling bunuh-membunuh. Yang menyebabkan orang berkelahi, berantem, bermusuhan, saling bunuh, itu bukan perbedaan sudut pandang, tapi perbedaan kepentingan. Oke.
Itu yang perlu kita waspadai. Nah, maka malam ini sama sekali tidak punya kepentingan apapun. Kita lagi mencoba bertanya kepada Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, ternyata bagaimana Allah menggunakan kata kafir di dalam Al-Quran. Lalu setelah itu baru kita diskusikan bersama, supaya nanti jangan menyuruh saya untuk menyalahkan siapapun. Saya nggak mau menyalahkan siapapun. Ya, orang sudut pandang berbeda silahkan. Yuk kita nanya, ini makna kafir kan simpang siur, ya kan? Kata ini begini, kata ini begini. Oke, kita dengarkan saja masing-masing beralasan. Kita mencoba, ya Allah, yang engkau maksudkan dengan kafir itu apa sebetulnya? Melalui firman-firman-Nya ini. Pertama, dalam surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Ini perintah Allah kepada orang beriman, suruh bertobat. Taubatan nasuha, dengan tobat yang benar-benar, bukan tobat sambal, ya. Lalu asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, semoga Tuhanmu mengkafirkan kesalahan-kesalahanmu, supaya Allah mengkafirkan dosa-dosa kamu. Tanda kutip, ya, mengyukaffiru ankum sayyiatikum, mengkafirkan dosa-dosa kamu. Satu maknanya. Jadi Allah mengkafirkan dosa-dosa kamu. Kira-kira maknanya apa? Yukafiru ankum sayyiatikum. Apa? Menghapus. Kayak apa lagi? Selain menghapus apa lagi? Nutup. Oke. Oh, ini kan udah mulai terasa kan? Masa? Satu. Kemudian di dalam hadis Nabi, mungkin kita sering dengar, mengatakan kadal faqru an yakuna kufran. Ini saya mendengar sendiri berulang-ulang penceramah ustadz di kampung, bukan di kota Cirebon, di kampung. Cirebon kan cerdas-cerdas dong. Kita umat Islam tidak boleh fakir, harus kaya. Karena Nabi mengatakan kadal fakru an yakuna kufran. Fakir itu mendekati kekufuran. Jadi supaya kita selamat dunia akhirat, jangan sekali kamu jadi orang fakir. Kamu harus kaya, karena kafir dan kaya, kafir dan miskin itu sudah berdampingan. Waduh, bahaya banget ini. Oke, kalau itu mungkin seperti itu pernah dengar kan? Saya tidak akan menyalahkan dia, cuman boleh nggak bertanya, kalau orang fakir mendekati kekufuran, kalau orang kaya jauh atau dekat? Udah tambah jauh atau tambah dekat? Saya mau jujurnya lagi, mana yang lebih dekat kekufuran, orang kaya atau orang fakir? Nah kan? Berarti apa kufur di sini? Ya bukan kufur tidak percaya Tuhan dong. Nah, artinya orang kalau sudah lapar, nggak tertahan sakit perut, itu terpaksa pisangnya orang dicuri loh. Betul nggak? Ya, mangganya orang dicuri, ayamnya tetangga dicuri. Kalau begitu, dimaksudkan kufur di sini bukan tidak percaya Tuhan, tapi gelap mata. Jadi dua apa nih? Satu, menutupi ya. Yang kedua, gelap mata. Kemudian firman Allah juga dalam surat Al-Hadid
ayat 20 yang bunyinya i'lamu annamal hayatid dunya la'ibun walahun. Ketahuilah bahwa semata-mata kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau. Wazinatun, dan perhiasan-perhiasan. Watafakhurun, dan berbangga-banggaan. Bainakum, di antara kamu. Watakatsurun, dan banyak-banyak. Fil amwali wal aulad, baik harta maupun anak-anak, banyak-banyak harta. Kamatsali ghaithin, seperti curah hujan turun dari langit membasahi tanam-tanaman. A'jabal kufara nabatuhu, di mana karena hujan itu turun ya, sehingga biji-bijinya itu tumbuh berkembang, sehingga orang-orang kafir itu merasa senang dengan pertumbuhan tanamannya. A'jabal kufara nabatuhu, orang-orang kafir itu merasa bangga dengan tanamannya. Apa memang orang kafir itu? Kalau yang nanem semangka terus disiramin, dihujani, terus tumbuh, yang senang siapa? Bukan orang kafir, bukan? Berarti kafir itu siapa? Bayangkan. Tidak semudah itu kita mendefinisikan kafir. Ini Allah yang mengatakan. Jadi orang petani disebutnya orang apa? Orang kafir. Tetapi ini ada benang merahnya. Begini, bahwa kenapa petani disebut kafir? Ini orang nanam padi saja ada dua macam. Ada yang disebar jadi binian lalu ditanam. Ada lagi yang namanya gagak, ngelencok, namanya ngipuk namanya. Ya, dilencokin terus gabahnya terus diuruk. Nah, berarti orang yang disebut kufar itu karena bibitnya itu diurugin, berarti ditutupin, menutup. Oke. Terus apa lagi? Nanti setelah itu kita definisikan mana kafir itu apa. Yang berikutnya adalah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Wahai orang-orang yang kafir, intinya mah aku tidak menyembah Tuhan kamu, kamu tidak menyembah dan sebagainya. Lakum dinukum waladin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Siapa mereka? Nah, di sini jadi persoalan. Jadi apa betul orang kafir itu siapa sih? Oke. Jadi sudahlah kita hidup berdampingan saja. Kamu punya tempat ibadah, kita hidup damai, ya kan gitu. Kita jaga keamanan, ketertiban, keharmonisan. Silakan kamu ke tempat ibadah kamu, saya pun tempat ibadah saya. Siapa ini yang dimaksudkan? Apa Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Shinto dan sebagainya? Yang kemudian di surat Al-Baqarah, ma yawaddul ladzina, Baqarah ayat 105, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Jadi tidak suka orang-orang kafir dari ahlil kitab. Jadi ahli kitab itu ada yang kafir, ada yang beriman. Walladzina amanu min ahlil kitab, orang-orang yang beriman dari ahlul kitab. Di ahlul kitab itu ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau orang Islam ada nggak yang kafir? Yang beriman ada nggak?
perlu kita masalahkan. Ya, tidak suka orang-orang kafir dari orang-orang yang ahli kitab, ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, kalian mendapatkan kebaikan dari Tuhanmu. Mereka nggak suka kamu dapat kebaikan. Jadi kalau ada tetangga warungnya laris, lalu warung sebelah marah, orang apa namanya? Oke, ketika ada orang yang dapat rezeki, terus yang ini marah, nyupang di mana tuh? Orang apa namanya? Orang iri. Orang iri oleh Al-Quran dikatakannya orang kafir. Orang kasut. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Enggak ada urusan. Kenapa kamu harus sakit hati orang dapat rezeki? Berarti orang kasut disebut kafir juga kan? Oke, gitu. Jadi kalau ada orang kasut dasar kafir loh. Nah itu sah sesuai dengan Al-Quran. Ya, saudara. Kemudian berikutnya surat An-Nisa ayat 37 yang berbunyi alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh orang-orang lain untuk kikir juga. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih, dan mereka menyembunyikan anugerah Allah, diumpetin rezekinya, nggak boleh orang lain tahu, nggak boleh orang ikut pinjam utang, nggak boleh minta, disembunyikan. Nah, untuk mereka orang yang kikir itu Allah mengatakan wa a'tadna lil kafirina adzabam muhina. Untuk orang-orang kafir seperti itu sudah kami siapkan hukuman yang menghinakan. Berarti orang Madrid kafir enggak? Kafir. Kalau orang Madrid kafir loh. Jadi tidak mengada-ada, ini firman Allah kok masa ngelawan. Kemudian selanjutnya wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Apabila engkau bersyukur kami tambah nikmat kami. Wala in kafartum, kalau kamu kafir, inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kafir maknanya apa? Tidak Jadi kalau orang yang tidak bersyukur disebut juga kafir. Jadi kalau anak kita dikasih uang sama tamu terus lari nggak bilang terima kasih, ya anak kafir sini. Itu. Waduh, kalau begitu kita kafir semua dong. Ya mudah-mudahan ya gitu. Kemudian berikutnya lagi, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Dan juga telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa bin Maryam. Ini jelas ditujukan kepada agama tertentu. Selanjutnya lagi, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku bikin khalifah nih di bumi nih. Kan gitu. Bersujudlah ya. Setelah itu mereka bersujud, sujudu li adama fasajadu ila iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Siapa yang kafir di sini? Aba wastakbara wa kana minal. Siapa yang kafir di sini? Allah berkata, hai malaikat bersujudlah kepada Adam. Malaikat semua bersujud kecuali iblis. Aba menolak, wastakbaro dan sombong, wa kana minal kafirin, dan iblis itu adalah kafir. Berarti siapa kafir nih? Iblis. Kafir percaya nggak sama Tuhan? Berarti tidak mesti kata kafir itu tidak percaya Tuhan. Jadi siapa yang disebut kafir itu? Ini kan
Iblis menolak, tidak mau bersujud kepada Adam. Kan dipanggil, diklarifikasi oleh Tuhan. Tidak sekonyong-konyong ditempong terus keluar, enggak. Nang minading misalnya. Apa sebabnya kamu tidak mau bersujud? Kan diklarifikasi. Dipanggil juga baru sebagai saksi kon, belum sebagai tersangka, belum. Panggil, mama na'aka antasud. Ternyata jawabannya qala ana khairum minhu. Ternyata dia merasa lebih hebat dari Adam. Orang yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain namanya orang sombong. Oleh karena dia sombong, wa kana minal kafirin, resmi dia distempel sebagai mendapat label kafir. Jadi siapapun yang sombong, kafir kamu ini. Wah, banyak banget kafirnya. Sombong kafir, medit kafir, kasut kafir, tidak bersyukur ya kafir kafir. Iya, ini Al-Quran ya, dan kita harus jangan lawan dong, Allah jadi lawan semua. Kenapa? Karena Adam, iblis sendiri kan setelah mengatakan aku lebih baik dari Adam, kan ditanya argumentasi apa? Apa argumentasinya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah, sehingga iblis mengatakan aku lebih baik. Karena menurut persepsi iblis, api itu lebih baik dari tanah. Saya mau nanya pada bapak-bapak, bagus mana tanah dengan api? Sebabnya apa? Lah iya, tanah mas segala macam unsur mineral ada di situ. Tapi di api ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Hanya pembakaran aja, karbonat saja. Berarti argumentasi iblis kuat atau lemah? Kenapa iblis tidak mampu berargumentasi yang kokoh? Karena dia sombong. Makanya cirinya kalau orang sombong goblok. Aduh, ngenes deh. Tapi begini, saya kadang-kadang juga merasa karunya sama iblisnya. Kasihan juga, bayangkan manusia sealam dunia menyalahkan iblis semua, gara-gara iblis, karena iblis. Sampai saya kadang-kadang pernah saya nanya, iblis, kamu dipersalahkan manusia sealam dunia, kok kamunya cengar-cengir aja sih? Nggak sakit hati? Enggak katanya. Malah aku bersyukur sekali, berterima kasih ketika manusia menyalahkan diriku. Ketika mereka menyalahkan diriku, berarti mereka tidak merasa bersalah. Ketika mereka tidak merasa bersalah, itulah orang yang akan masuk neraka bersamaku. Oke, saya kira itu sajalah sementara, dan kita langsung kita buka forum. Yuk kita malam ini kita bareng-bareng mendefinisikan kata kafir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka ya, ternyata memang dari makna kafir ini di beberapa surat ada yang artinya menutup, kemudian gelap mata, sombong ya, pinter dewek ya, kikir, iri gitu kan. Ini sesuatu yang kemudian kita semakin sadar pada posisi bahwa berpendapat itu ya harus kemudian tidak harus dibenarkan orang ya Bu ya. Silakan, ayo diawali, monggo langsung aja Mas Imam, mohon mic-nya Mas Imam dibantu. Ya, yang lain bisa mempersiapkan, jangan lupa sebutkan nama ya. Cik, monggo. Ya itu tadi ya, yang acung pertama nah itu Mas. Biar masuk TV berdiri ya. Nah, gitu. Bareng-bareng mancing TV lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Nama saya Aris Bu ya. Ya, saya ingin bertanya Bu, langsung aja. Apakah kafir itu di dalam agama lain ada konsepnya, dan bagaimana
definisi kafir itu di dalam agama lain selain Islam Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau menurut Anda bisa diulas sedikit, pernah baca gitu kan tentang kafir dari agama lain? Belum pernah baca. Belum pernah baca. Mau nggak langsung Bu ya? Oke, jadi begini, kata-kata kafir ini itu sudah go internasional sebetulnya, ya. Jadi semua bahasa dunia sudah ikut serta menggunakan kata kafir. Ketika kita beli spray di toko, ditawarin, Pak, beli kafirnya enggak? Beli kafir ranjang enggak? Apa bahasa Indonesianya? Cover bed, artinya ranjang kafir. Kemudian juga ketika ada cewek cantik, fotonya dipajang jadi sampul majalah, itu namanya gadis kafir. Bahasa Inggrisnya cover girl. Jadi kafir itu apa? Sampul, penutup. Tidak jauh maknanya sekitar tertutup, untuk menutup. Itu mana aslinya, ya kan begitu. Nah, mari kita telusuri satu unsur yang paling substantif kafir itu, ketertutupan. Sudah, yuk kita tambahannya apa setelah itu? Betul nggak gitu? Yuk, nanti kita sepakati kata kafir menurut definisi Masjid At-Taqwa. Monggo yang lain. Ya, saya berharap ada ulasan sedikit dari penanya ya, nggak apa-apa. Yang namanya orang berpendapat itu, dan kita sepakat tidak ada kan yang disalahkan ya Bu ya. Ya. Karena ini adalah mimbar kebenaran. Nah, soal kebenaran kita akan bahas.